인해 붕괴 사고가 연달아 오늘 오후 사고를 믿을 사람만 많아지죠. 그게 우리 시작이라는 거죠? 그리고 우연히 사람들이 죽었. Bertepatan pada malam Natal tanggal 24 Desember, kita diperdengarkan percakapan seorang pria bersama perempuan. Diketahui, pria tersebut memberikan keterangan atas tewasnya seorang temannya bernama Lee Jong-suk atau panggilannya Jok-nun. Dia menjelaskan jika Jok-nun tewas bukan karena sebuah kecelakaan, melainkan sebuah pembunuhan berencana yang dibuat seolah-olah mengalami kecelakaan lalu lintas. Beralih ke scene selanjutnya, terlihat seorang pengusaha bernama Tuan Park. Beliau yang terjebak kemacetan akibat sebuah truk bermuatan air mineral terbaring di persimpangan lampu merah. Di tengah itu, tak sengaja seorang kurir makanan cepat saji menyerempet beliau. Karena nggak terima, Tuan Park langsung mengejar kurir tersebut dengan nekat melawan arah. Namun, ada saja beberapa hal yang menghalangi pengejarannya. Di saat hampir berhasil mendekati motor si kurir, mobilnya malah terjebak di pasir tempat konstruksi. Dengan perasaan yang masih kesal, Tuan Park menyembunyikan klakson mobil, berharap seorang pekerja dapat menolongnya. Akan tetapi, cat yang berada di atas seketika tumpah mengenai mobil tersebut. Sontak hal itu pun semakin membuatnya kesal. Sekilas si mandor pun muncul. Tuan Park langsung mengeluhkan tentang apa yang terjadi kepada mobilnya. Tak ingin melihat mobilnya semakin kotor, beliau berusaha membersihkan menggunakan banner. Namun tiba-tiba keesokan harinya, berita tentang kematian Tuan Park pun ditayangkan. Sekarang kita diperlihatkan beberapa orang, masing-masing dari mereka bernama Wol Chun, ahli penyamaran, wanita parubaya sang perancang rencana bernama Jackie, dan pengalih perhatian bernama Joman. Ternyata mereka bertiga adalah komplotan pembunuh bayaran yang telah merencanakan kematian Tuan Park. Setelah berhasil melancarkan aksinya, penyewa akhirnya membayar mereka dengan cara memasukkan sejumlah uang yang sudah disepakati sebelumnya ke dalam mobil ketua komplotan yang bernama Yong Il. Setelah sampai di markas mereka, Jackie langsung menghancurkan semua yang menyangkut pembunuhan sebelumnya. Sedangkan Chun dibuat heran dengan berita di TV yang menyiarkan tentang kecelakaan truk derek yang menimpa CEO perusahaan konstruksi yang bernama Kim Han-jin, di mana di dalam kecelakaan tersebut hanya adiknya Kim Do-jin yang selamat. Tak lama kemudian, Yong Il pun datang. Dia langsung membayar Jioman atas kinerjanya di hari pertama sebagai anggota baru di komplotan mereka. 한편 김두진 씨는 병원 치료 중으로 알려졌으며 그 외에 2명의 사망자가 더 발생하면서 이거 봐봐, 뉴스만 봐도 딱 보이잖아, 안 보여? 이승 김한진. Yong Il berkata jika pembunuhan yang mereka lakukan terhadap Tuan Park akan tertutup dengan kasus kecelakaan Kim Han-jin, dan Yong Il memastikan juga bahwa kecelakaan yang terjadi pada Kim Han-jin karena ulah dari petugas kebersihan. Ditambah jika kematian dari Jaek-nun dapat dipastikan bukan karena kecelakaan, melainkan ulah dari petugas kebersihan itu. Sehingga lambat laun para petugas kebersihan itu pasti akan mengincar nyawa mereka juga. Singkat cerita, ketika sedang mengantarkan dua rekannya pulang, Jioman yang penasaran tentang siapa Jaek-nun menanyakan kepada Jackie dan mengapa Yong Il masih mencari tahu tentang tewasnya Jaek-nun. Jackie menjelaskan jika Yong Il dan Jaek-nun adalah pendiri sekaligus pemilik dari organisasi mereka saat ini. Namun, persahabatan mereka berdua berakhir mengenaskan ketika Jaek-nun meninggal dunia akibat kecelakaan. Hari berikutnya terlihat Yong Il sedang memandu seorang wanita bernama Jo Yong Sun. Ia meminta jasa Yong Il dan rekannya untuk mengeksekusi seorang jaksa bernama Jong Sung Jaek yang merupakan ayahnya sendiri. 계약금이랑 확인 서류는 가지고 왔나요? 네, 가지고 왔습니다. 그 앞에 쓰레기통에 버리시면 됩니다. Setelah Yong Il mendapatkan berkas yang dia perlukan dan mempelajari tentang targetnya tersebut, Yong Il berkesimpulan jika Jong Sung Jaek sebelumnya telah menyewa petugas kebersihan untuk menghabisi istrinya yang bernama Lee Hwang Sun. Karena sang istri pernah terkena kasus skandal, jadi dia tidak ingin namanya ikut terseret apabila sang istri memberikan keterangan kepada wartawan. Akibat itulah Jo Yong Suk sengaja menyewa Yong Il untuk menghabisi ayahnya sebagai aksi balas dendam terhadap kematian ibunya. 일각에서는 비자금의 출처가
해당 사고 현장은 사거리에 위치한 대각선 건이 다시 수면 위로 드러나고 있습니다. Akhirnya, Yong-il bersama rekan-rekannya membuat rencana pembunuhan Sun Jae. Pertama, mereka mulai membuat beberapa reka adegan seperti kecelakaan lalu lintas. Sayangnya, hal itu ternyata tidak cukup efektif karena menurut Yong-il, kejadian itu bisa membuat nyawa rekannya terancam. Lalu, Yong-il menyarankan agar Jaeki, Chun, dan Jongman memiliki rencana lain. Setelah mengeluarkan beberapa opsi pembunuhan, akhirnya Jaeki menyarankan agar menghabisi Sun Jae menggunakan sengatan listrik. Mendengar hal itu, Yong-il pun setuju. 추락체에 의한 사고가 한 해 1000건도 넘어. 의뢰인까지 위험해질 수 있어요. 통사고 말고 다른 걸로 접근해보죠. 제일 깔끔한 건 감전사지. Pekerjaan mereka pun dimulai dengan Jongman yang menyamar sebagai wartawan untuk memotret Sun Jae dan putrinya. Akhirnya, setelah dipelajari, Yong-il mendapatkan rencana yang bagus untuk menghabisi Jong Sung Jae, yaitu pada saat hujan di mana Jongman akan memotret Jong Sung Jae dan putrinya menggunakan kamera flash yang sangat terang. Usut punya usut, Yong Sun tidak kuat dengan flash kamera dan selalu nunduk untuk menghindari hal tersebut. Nah, pada saat itu Yong Sun bisa melepaskan kursi roda sang ayah dengan alasan terganggu dengan flash tersebut. Lalu kursi roda itu akan melaju dengan sendirinya hingga akhirnya Jong Sung Jae berhenti tepat di genangan air yang terdapat kabel para wartawan. 제가 볼 때는 이번 주 안으로 주영선 소환 여부 결정 날 겁니다. 근데 플래시 불빛이 비쳤다니까요. 수많은 눈은 무기가 되고 이를 기다리죠. 비요? Meski sempat menunda rencana karena Jaeki tidak berada di tempat, mereka pun tetap menjalankan tugas dan berhasil menghabisi Jong Sung Jae. 대부분 지역에 비가 내릴 것으로 보이니까요. 생방 10초 전. 스탠바이. Setelah itu, Jongman disusul dengan Yong-il mencari keberadaan Jaeki yang sebelumnya menghilang. Yong-il juga meminta Chun untuk mencari keberadaan Jaeki menggunakan GPS. Sekilas Yong-il melihat bayangan Jaeki di halte bus sesuai arahan dari Chun. Bertepatan dengan itu, bus tiba-tiba hilang kendali hingga menabrak halte bus dan juga Jongman. Akibat kecelakaan yang menewaskan Jongman, Yong-il mengira jika di antara Chun dan Jaeki adalah salah satu pengkhianat yang telah memata-matai aktivitas mereka selama ini. Yong-il merasa jika Jae-nun dan Jongman tewas karena tak sengaja. Ia merasa jika selama ini pelakunya petugas kebersihan yang menargetkan Yong-il untuk dihabisi, tapi selalu gagal dan berujung rekannya yang menjadi korban. Tak ingin berburuk sangka dengan Chun, Yong-il memilih untuk berpisah sementara waktu. 사고 직전에 누군가를 봤어. 한 명. 누군지 봤어? 어떻게 생겼어? 천만이가 아니라 나를 노렸다. 그동안 제 키가 좀 이상했어. 이게 차 안에 있었어. Di waktu yang bersamaan, terlihat seorang YouTuber yang sedang melakukan live streaming untuk berterima kasih kepada subscribernya karena telah membantunya mendapatkan uang dengan cara memprediksikan kematian dari Jong Sung Jae. Yong Sun yang ikut menonton live streaming si YouTuber tersebut berniat mencari informasi tentang si YouTuber untuk mengetahui apakah dia memiliki ikatan dengan Yong-il. Tapi tiba-tiba, seorang detektif bernama Kyung Jin datang menemuinya. Tujuannya datang hendak menanyakan beberapa hal berkaitan dengan kematian sang ayah. Namun, bukannya menjawab pertanyaan dari si detektif, Yong Sun malah menunjukkan ekspresi kesal. Dia akhirnya mengusir Kyung Jin keluar dari ruangannya. 이분 본 적 있으세요? 사진만 보면 꼭 기자 같잖아요. 근데 기자가 아니고요. 아버지가 사고로 죽은 게 아니라고 생각하나요? Tanpa disadari, ternyata dari tadi Kyung Jin sedang diintai oleh Yong-il. Namun di waktu yang bersamaan, Yong-il sekilas melihat Jaeki di depan kantor jaksa yang turut berduka cita atas tewasnya Jong Sung Jae. Yong-il pun menghampirinya. Spontan Jaeki memeluknya dan menganggap Yong-il adalah Jae-nun. Singkat cerita, Jaeki mengajak Yong-il singgah ke rumahnya. Di sana, Yong-il kaget melihat kondisi rumah Jaeki dan juga obat yang selama ini dikonsumsinya. Jaeki menjelaskan jika setahun belakangan ini, dirinya secara rutin meminum obat tersebut untuk menunjang daya kerja otaknya karena ternyata Jaeki telah divonis mengidap penyakit Alzheimer. Karena itulah dirinya lupa jika Jae-nun saat ini sudah tewas. Setelah dari rumah Jaeki, Yong-il mulai memata-matai Yong Sun untuk melihat aktivitasnya.
주영선 씨 기소 여부가 계속 미뤄지고 있습니다. 선 씨 계좌로 추정되는 내가 진실 밝혀지고 깨끗해지니까 난 너희 엄마를 아버지 건 이야기 들었어요. 내일 만나서 이야기하죠. Di saat Yong-sun datang menemui pegawai asuransi bernama Lee Ji-hyun, Yong-il beranggapan jika dia merupakan salah satu petugas kebersihan yang telah disewa oleh Yong-sun selama ini. Terlihat dari Yong-sun menolak sebuah dokumen yang diberikan kepadanya. Itu artinya pekerjaan untuk Lee Ji-hyun belum selesai. Diperkuat lagi beberapa berita yang mengacu kepada tewasnya CEO konstruksi yaitu Kim Han-jin. Istri dari Jong Sung-jaek yaitu Lee Hwan-sun dapat dipastikan bahwa dialah dibalik petugas kebersihan tersebut. Selanjutnya, Yong-il mencari beberapa bukti tentang target selanjutnya dari Lee Ji-hyun. 주성직 주변 인물과 사람은 계속 죽어나. 팀원들이다. 주성직 사망일 서유원 타깃이다. Yong-il melihat jika Kyung-jin datang menemui Lee Ji-hyun untuk menanyakan mengapa asuransi Jong Sung-jaek dipindahkan kepada putrinya. Namun Lee Ji-hyun tidak mau buka suara tentang hal pribadi tersebut karena Kyung-jin tidak membawa surat perintah penggeledahan dari kantor. Dia hanya memberikan dokumen berkaitan dengan Jong Sung-jaek yang bahkan detailnya telah dihapus. Setelah Kyung-jin pergi, Yong-il mendengar percakapan Lee Ji-hyun yang sedang menghubungi seseorang. Di sini, Yong-il dibuat kaget ketika mendengar perkataan Lee Ji-hyun jika wanita tua itu telah menghilang. Sontak, hal itu membuat Yong-il menjadi peka. Lalu dia membuka ponselnya untuk mengetahui keberadaan Jackie. 범인이 누군지 알고 있어. 궁금하지? 말이 아주 좋을 거야. 실체를 감추려면 잘 웃어야 돼. 주성직이 죽은 현장에 모스맨이 있었어. 공무원을 귀찮게 하는 거 다 똑같지. 뒤지려고. 하나는 해결된 것 같은데. 연락만 닿으면 피고민도 찾아서 빨리 끝내버리죠. 할머니 찾는 게 그렇게 힘든 거예요 지금? Keesokan harinya setelah Yong-sun mendapatkan sebuah dokumen dari Lee Ji-hyun, dia pun berjalan menuju parkiran mobil untuk menaruh sejumlah uang ke dalam mobil Yong-il sebagai bayaran karena telah berhasil menghabisi ayahnya. Yong-il lalu menghubungi ponsel yang sebelumnya dipakai oleh Yong-sun. Ternyata diangkat oleh Chun. Usut punya usut, Chun berada di mobil Yong-il dan uang bayaran tersebut sudah berada di tangan Chun terlebih dahulu. Ia meminta izin kepada Yong-il untuk memakai beberapa uang tersebut karena ada kebutuhan yang mendesak. Namun bukannya mengizinkan, Yong-il mulai menuduh Chun karena selama ini ia telah bekerja sama dengan petugas kebersihan untuk menghabisi rekan-rekannya. Tuduhan itu langsung dibantah oleh Chun. Ia mengira ini hanya sebuah kesalahpahaman. Yong-il yakin jika yang ditelepon oleh Lee Ji-hyun semalam adalah Chun untuk menghabisi Jackie. Chun pun tak habis pikir dengan Yong-il, padahal dirinya sendirilah yang mengakibatkan rekan mereka tewas. Lalu tiba-tiba akibat hal itu Yong-il yang panik pun memilih kabur. Namun hal buruk pun terjadi lagi, di mana Yong-sun tewas mengenaskan dengan meloncat dari atas gedung. Tak berapa lama Jackie nelpon. Ia mengatakan jika salah satu petugas kebersihan sedang berada di dekatnya. Lalu Yong-il langsung menemui Jackie di apartemennya. Sialnya, Yong-il datang terlambat. Jackie sudah tewas di halaman rumahnya. Yong-il pun semakin yakin jika pelaku yang menewaskan 3 orang sekaligus adalah ulah Lee Ji-hyun. 건물에서 낙상했다고 내가 얘기했잖아요. Singkat cerita, Yong-il kembali ke kontrakannya. Sekilas dia berpapasan dengan para polisi yang baru saja olah TKP bekas perampokan semalam yang telah mencuri rumah tepat di samping kontrakannya. Yong-il yang masuk pun dibuat terkejut melihat kontrakannya sudah berantakan. Seketika muncul di benak Yong-il untuk membalaskan dendam atas kematian dari rekannya. Di sisi lain terlihat seorang YouTuber yang ternyata bernama Hauser masuk ke dalam kantor stasiun televisi dan menyamar menjadi seorang kurir. Di sana dia melakukan live streaming lalu menyabotasi sebuah berita yang seketika muncul dirinya yang sedang melakukan live streaming. Lalu Hauser mengungkapkan siapa manusia kupu-kupu yang dimaksud selama ini. Bersama dengan itu, ketika Yong-il akan melakukan misi balas dendam kepada Lee Ji-hyun yang dia anggap pelaku dari pembunuh teman-temannya. Tiba-tiba Yong-il dibuat terkejut ketika melihat dirinya yang disebut sebagai manusia kupu-kupu. Sontak dia pun menyadari jika Lee Ji-hyun selama ini adalah pegawai asuransi biasa, di mana saat ini dirinya sedang bersama salah satu klien untuk mengurusi sumbangan dari mendiang Yong-sun. Mengetahui hal itu, Yong-il pun berusaha membantu Lee Ji-hyun agar terhindar dari kecelakaan yang dia buat sebelumnya. Namun seketika Yong-il menyadari satu hal.
tentang apa yang sudah dikatakan oleh rekan-rekannya selama ini. Semua itu merupakan murni sebuah kecelakaan yang diakibatkan oleh Yong-il. Sejak kematian Jae-nun, Yong-il jadi memiliki sifat ambisius serta telah dikuasai oleh delusinya sendiri yang mengakibatkan rasa tidak percaya terhadap orang lain. Karena beras sudah menjadi nasi, Yong-il cuma bisa bersalah pada dirinya sendiri atas semua kejadian ini. Beralih ke scene di mana Yong-il mendatangi detektif Kyung-jin untuk menjelaskan semua yang telah terjadi secara detail dan meminta Kyung-jin untuk menangkapnya dan dijatuhi hukuman seberat-beratnya. Akan tetapi pihak kepolisian telah menutup semua kasus kecelakaan yang telah terjadi, sehingga semua pengakuan yang dikeluarkan Yong-il tidak bisa ditindaklanjuti karena kejahatan harus mempunyai bukti yang kuat dan juga alasan yang jelas. Kyung-jin menyarankan Yong-il untuk pergi konsultasi ke psikiater untuk mengobati penyakit delusinya. Ketika Kyung-jin menjelaskan tentang petugas kebersihan, Yong-il pun teringat dengan alat penyadap yang berada di rumah Jae-nun. Ternyata, petugas kebersihan yang dimaksud adalah organisasi pembunuh bayaran yang tidak dia ketahui siapa saja anggotanya. Tanpa disadari, penyadap yang dia temukan sebelumnya ternyata milik detektif Kyung-jin yang ternyata salah satu anggota dari petugas kebersihan tersebut. Selama ini, detektif Kyung-jin tidak melakukan banyak hal untuk menghabisi targetnya, karena Yong-il telah dijadikan boneka pengintai untuk menyalatkan misi-misi tersebut. Yong-il yang selama ini tidak menyadari hal itu hanya bisa pergi dengan perasaan bersalah.